Mazmur 23 adalah sebuah mazmur yang sangat indah. Mazmur yang ditulis oleh seorang yang hidupnya diberikan kepada Tuhan, bahkan dipengaruhi betul-betul sama kebenaran firman Tuhan sejak dia masih muda. Pribadi ini namanya Daud. Dia menulis Mazmur 23 dengan sangat-sangat luar biasa. Bahkan narasi-narasi yang dia tulis itu merupakan berita-berita mesianik yang dia berikan, dan itu dipertajam sama Yesus. Pertama dia tulis di Mazmur 23 ayat yang pertama, sebuah kalimat yang luar biasa, yang sangat sederhana, dan kita mungkin sudah hafal ayat ini. Itu dipertajam sama Yesus, dipertajam sama Paulus, dan menjadi sebuah pelajaran yang sangat indah. Dia katakan begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sederhana, sangat sederhana. Dan ketika dia katakan begitu, dia bilang bahwa Tuhan adalah gembalaku. Berarti kalau dia gembala, kita adalah dombanya. Dan mohon maaf, ini bukan kata saya, tapi domba adalah salah satu binatang terbodoh di dunia. Dan domba itu perlu gembalanya. Di tahun 2005 ada 1.500 domba yang digembalakan di daerah Turki. Dan ada satu domba yang keluar dari barisan ketika gembalanya lagi makan siang. Dia terjun ke jurang, dan pada saat itu ada 400 domba yang lain ikut-ikutan sama dia, semuanya mati. Cuman sebentar loh ditinggal. Itu memberikan gambaran kepada kita domba itu adalah binatang yang sangat bodoh, yang memerlukan panduan daripada gembalanya. Dan bahkan domba itu gak bisa kaget. Kaget bisa mati dia. Jadi Bapak Ibu jangan main tak umpet sama domba. Kalau tak umpet kalau ketemu kan, wah ketemu, mati dia, kaget. Dia gak bisa kecebur di air tanpa pertolongan. Karena ketika dia punya bulunya basah, memberatkan tubuhnya, hanyut dia. Dan kalau sampai dia dalam posisi terbalik, dia membutuhkan bantuan untuk dibalikin badannya. Dibiarin dalam posisi terbalik, mati juga. Jadi lemahnya luar biasa kondisinya sebenarnya. Ya. Nah, ketika ini mulai didengungkan sama Daud, dipertajam sama Yesus melalui metafor-metafor yang ada di Perjanjian Baru. Salah satunya Yesus menggunakan kalimat-kalimat seperti begini. Aku adalah pokok daripada anggur, dan kamu adalah rantingnya. Ranting melekat kepada pokok anggur. Berarti kalau kita melekat kepada pokok anggur, kita melekat kepada sumbernya, kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Itu maksudnya. Itu sebabnya Daud juga mengatakan hal yang serupa di Mazmur pasal yang pertama. Dia katakan begini, kamu tuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu. Daunnya gak akan layu. Berarti apa? Dia lagi kasih tahu bahwa memang banyak negara memang yang ada 4 musim. 4 musim itu berarti ketika nanti ada musim gugur, gugurlah daunnya. Kenapa ada musim gugur? Kalau Bapak Ibu pernah tinggal atau pernah pergi ke negara yang 4 musim, di musim gugur itu adalah musim sebelum musim dingin. Di dalam musim gugur itu pohonnya tidak menyalurkan nutrisi kepada daun-daunnya. Karena dia harus simpen semua nutrisi itu untuk masuk ke dalam musim dingin. Itu sebabnya di stop nutrisinya. Ketika nutrisinya di stop, dia simpen untuk masuk ke dalam musim dingin. Ranting-rantingnya kering, tidak ada nutrisi, daunnya berguguran. Ketika daunnya berguguran, terjadilah musim gugur. Pohonnya kelihatan jeleknya minta ampun, karena mahkota daripada pohon adalah daun. Sama seperti manusia, mahkotanya adalah rambutnya. Ada satu ayat ya yang membuat saya sedih banget kalau baca. Mau tahu ayatnya? Lukas 21 ayat 18. Boleh ditampilkan, saya gak mau baca. Bapak Ibu aja baca. Sedih kan? Sedih loh saya baca ini. Sampai saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, ini firman Tuhan kok gak terjadi sama saya. Tahun 2000 rontok semua Tuhan. Rambutnya almarhum dipanggil Tuhan semua. Nah, waktu kita mengerti itu dan kemudian kita lihat pohon-pohon seperti itu, kalau kita perhatikan di kota-kota yang ada musim gugur, itu kerepotan Bapak Ibu. Mereka mengeluarkan uang sangat banyak untuk bersihin daunnya. Dulu saya waktu masih kuliah tinggal di kota yang 4 musim seperti begitu, kepleset. Karena daun campur sama air, licinnya luar biasa. Dan berantakan kotanya.
Nanti setelah musim dingin selesai, masuk ke dalam musim semi, kembali nutrisinya kan disalurkan kembali ke dalam ranting-rantingnya. Beres langsung, kelihatan bersemi kembali pohonnya. Nah, firman Tuhan bilang begini, musim boleh berganti, daun gak akan layu. Musim boleh berganti, semangat kemuliaan Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita. Amin. Kita akan terus berkilau di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Dan semua kekuatan Tuhan itu ada di dalam sini. Itu maksudnya Daud. Daunmu gak akan layu, katanya gitu. Nah, dipertajam sama Yesus, kamu tuh ranting. Kamu melekat kepada pokok anggurnya. Setelah dia kasih tahu itu juga, kemudian dia kasih perumpamaan yang luar biasa kepada orang Farisi. Coba lihat Lukas pasalnya yang ke-15. Ayatnya Lukas 15 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Ya, ini adalah kisah prodigal son, anak yang terhilang. Ada 2 yang hilang, bukan si bungsu aja, yang sulung juga hilang. Ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih detail, ada di YouTube channel saya, cari aja eksposisi anak yang terhilang. Itu ada 6 episode kalau nggak salah di situ. Ini si bungsu sebelum pergi ngomong begini, ini mengerikan kalimatnya. Bungsunya bilang begini kepada ayahnya, Bapak berikan kepadaku bagian harta milik kita. Harta milik kita itu akses namanya. Si bungsu tahu bahwa dia melekat kepada sumbernya. Apa yang sumbernya punya, dia punya. Itu akses. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang sangat mengerikan karena si bungsu bilang begini, berikan kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Dengan kata lain si bungsu lagi bilang begini, Bapak saya gak mau lagi melekat kepada sumbernya, saya gak mau lagi punya akses kepada Bapak, sekarang saya mau punya sendiri, saya mau melepaskan diri dari sumbernya. Saya mau jadi pemilik sekarang. Dia pergi toh ke negeri yang jauh, habis gak? Karena pemilik habis. Jadi gini, prinsipnya begini. Kalau kita melekat kepada sumbernya, akses ya. Ini akses nih. Harta milik Bapak itu punya saya. Apapun yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup. Karena supply jalan terus. Hari ini ngadepin banyak pergumulan hidup. Supply damai sejahtera jalan terus. Supply sukacita jalan terus. Supply hikmat jalan terus. Supply pengharapan jalan terus. Gak pernah habis. Tapi ketika kita melepaskan diri daripada sumbernya, apa yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidup. Karena supply-nya stop. Makanya cerita ini mengisahkan ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik untuk dimakan. Itu adalah gambaran orang dunia yang terus cari kepuasan di luar Tuhan. Gak akan pernah puas. Saya punya teman istrinya 8. Dia bilang begini sama saya satu hari dengan bangganya. Saya gak pernah tahu di mana saya akan berlabuh setiap malam. Rumahnya 8 berarti. Selalu ada tas di mobil saya. Terserah saya mau berlabuh di mana. Saya kenal sama istrinya yang ke-8. Dia bilang begini, Mas, dilema saya mas. Kenapa? Saya bukan diduain lagi mas, didelapanin. Ya maumu kok gimana? Berapa bulan yang lalu ketemu lagi setelah sekian lama, gak pernah puas hidupnya. Gak pernah puas. Makanya kepuasan di dalam firman Tuhan katakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman, karena mereka akan dipuaskan. Hanya itu. Itu sebabnya melekat kepada sumbernya tuh luar biasa. Makanya melekat kepada sumbernya berarti apapun yang ada dalam hidup saya terus mengalir yang namanya pemulihan, mujizat, kesembuhan. Waktu saya sakit kanker saya bilang ini, Tuhan saya akan melekat kepada pokok anggur yang tidak ada kankernya. Berarti nutrisi kesembuhan mengalir kepada rantingnya itu, yaitu saya. Saya terima ya Tuhan dalam nama Yesus kesembuhan hari lepas hari. Karena kenapa? Kita semuanya tidak akan kekurangan sesuatu apapun karena melekat kepada sumbernya. Mazmur 23, jantung daripada Mazmur 23 itu ada di ayat kedua dan ayat yang ketiga. Kita gak ngerti ayat kedua dan ketiga, kita gak akan pernah ngerti Mazmur 23. Karena narasinya dibangun sedemikian rupa sama Daud. Dan waktu masuk ke dalam ayat yang kedua dia katakan begini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Perhatikan ini baik-baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, itu adalah kata paksaan kepada si domba. Dibaringkan di padang berumput hijau itu artinya kamu harus istirahat di dalam hadiratku. Yang istirahat apanya? Bukan pekerjaan kita, bukan.
pikiran, dan hati. Makanya Yesus mementahkan Sabat itu karena dia lagi kasih tahu sama mereka, yang harus jadi Sabat dalam hidupmu adalah pikiran dan hatimu, bukan tata ibadahnya lagi. Makanya dia sengaja buat mujizat di hari Sabat. Waktu terakhir saya ke Israel, sedih saya. Karena ngelihat seorang lari dari rumahnya di musim panas, keluar nyari-nyari orang. Saya tanya sama tour guide saya, kenapa itu orang? Dia lagi nyari orang supaya bisa masuk ke dalam rumahnya untuk nyalain AC. Karena di hari Sabat mereka nggak boleh pencet remote control tuh nggak boleh pencet. Karena Sabat. Dan masih dilakukan sampai sekarang. Yang Yesus maksudkan bukan itu, bukan tata ibadahnya. Pikiran dan hatimu masuk ke dalam damai sejahtera. Makanya Yohanes 14 ayat 27 mengatakan dengan jelas mengatakan begini. Dan ini menjadi doa saya setiap hari. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Bukan sekedar Roh Kudus loh ditinggalin sama Tuhan. Dan ini gak pernah dibaca akhirnya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kenapa? Karena damai itu adalah sumber dari sebuah keputusan yang benar. Sebentar kita lihat. Kemudian dikatakan begini, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Sekarang coba lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Coba lihat. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan katakan begini. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya kalau bangun pagi, doa saya salah satunya ini. Tuhan, aku serahin ya semua kekhawatiranku kepada Tuhan. Walaupun aku belum merasa, kalau sampai ada kekhawatiran nanti siang Tuhan, aku udah serahin sama Tuhan ya. Kemudian saya bilang gini, saya tukar ya Tuhan sama damai sejahtera yang Tuhan telah tinggalkan bagi saya. Kenapa itu penting? Karena ayat 8 mengatakan begini. Ayat 8 mengatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga itu maksudnya setelah menyelesaikan semua kekhawatiran kita berikan kepada Tuhan, tukar dengan damai sejahtera, baru bisa sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan singa, sama seperti singa. Berusaha jadi singa, berusaha nakut-nakutin kita, dan hanya punya akses ke dalam pikiran kita. Gak ada akses yang lain. Makanya pertempuran kita yang paling hebat tuh di dalam pikiran. Sebenarnya bukan lawan iblis sih, karena dia sudah dikalahkan. Sebenarnya pertempuran kita yang paling hebat dan paling susah adalah lawan diri sendiri. Karena pikiran kita diserang terus tiap hari. Salah satu kelebihan iblis, dia tuh sabar. Hari ini dia gak berhasil, dia selalu bilang gini, masih ada hari besok. Jadi berarti setiap hari saya harus tutup bungkus diri saya dengan damai sejahtera Tuhan. Karena dia bilang begini, lawanmu seperti singa mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Kalau saya bisa sambung, ditelan sama kebohongan-kebohongan dia di dalam pikiran. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Siapa? Jemaat GSJS. Karena setiap hari jemaat GSJS bilang begini sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Aku serahkan semua kekhawatiranku kepada Tuhan. Aku tukar ya Tuhan sama damai sejahtera. Supaya kalau setiap hari pikiranku ini diganggu sama kebohongan-kebohongan iblis, gak mempan Tuhan. Gak mempan. Karena akhirnya jadi rambu-rambu akhirnya. Dan ini berkelanjutan ke ayat yang ketiga. Coba lihat. Ayat yang ketiga dibilang begini. Ia menyegarkan jiwaku. Dan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi ayat kedua dan ayat yang ketiga bilang begini. Yuk masuk dan tinggal di dalam shalomnya Tuhan. Di dalam damainya Tuhan. Supaya kamu tenang. Supaya jiwamu segar. Supaya kamu mengambil keputusannya benar. Itu maksudnya gitu. Supaya kamu ada di dalam jalan yang benar. Karena salah satu rambu yang paling dahsyat dalam hidupmu adalah damai sejahtera. Itu rambu-rambunya. Tuhan kasih damai sejahtera, maju. Tuhan gak kasih damai, gak ada damai, gak rasa damai, jangan maju. Satu hari saya mendarat di kota namanya Calgary, Kanada. Dengan keluarga mendarat, sewa mobil, masukin koper semuanya ke mobil, janjian sama teman makan di tengah kota. Sampai di tengah kota, gak dapat tempat parkir.
cari tempat parkir nggak dapat, akhirnya dapat satu yang kosong setelah sekian lama. Parkir di situ dan kita makan siang. Belum check-in ke hotel, koper semuanya di mobil sewa loh. Setelah 2 jam ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, balik ke tempat parkiran, mobilnya hilang. Istri saya bilang begini, nggak di sini kok parkirnya, di tempat yang lain. Di sini, saya bilang gitu. Nah, inilah kelebihannya wanita sama pria. Wanita itu suka sok tahu. Kalau dalam arah-arahan, arah atau visual itu hebatnya di pria, bukan wanita. Pria itu hebatnya di mata sama perut. Kalau perutnya diisi, otaknya terbuka. Wanita itu hebatnya di mulut sama telinga. Dia membutuhkan ribuan kata-kata per hari. Makanya wanita sering jadi pendengar yang baik. Wanita kalau ngomong sama wanita lain pakai perasaan. Makanya satu topik bisa dibahas 1 jam. Ci, kamu tahu nggak soal si dia ini gini. Saya setengah jam lagi jalan di depan istri saya, itu topik yang sama masih dibahas. Ya ampun Ci, masa sih gitu, pakai perasaan, lama banget. Beda sama pria. Pria kalau ngomong sama pria, dia mempunyai kata sandi namanya siap. Siap adalah kata sandi pria dengan pria untuk mengatakan bahwa sebentar lagi jangan lama-lama ngomongnya, udahan. Siap, oh yes, siap gerak, siap. Oke, dengan kata lain, udah saya ngerti jangan lama-lama, goodbye, selesai. Itu pria. Makanya wanita-wanita itu yang ditinggal di rumah, prianya pulang dari kantor, suka ngasih kode sama pria-pria untuk ngajak ngobrol. Papa dari mana pak? Si suami kesel karena dipikir istrinya curigaan. Padahal istri lagi kasih kode, pengen diajak ngobrol. Papa dari mana? Kerja, dari kantor. Emang dari kebun binatang? Dia lagi ngasih kode pengen diajak ngobrol. Satu hari saya makan sama hamba Tuhan. Istrinya setiap kali ngomong diginin. Shh, shh. Lama-lama istrinya ngomong sendiri. Saya pikir bahasa roh. Ini hebat banget istrinya pendoa. Bukan bahasa roh, ngomong sendiri. Ayo. Karena gak pernah ajak ngobrol. Ya, ini jam berapa nih? Jam 6. Ntar lagi 6:30 selesai ibadah. Jam makan malam tuh. Suami-suami pasti langsung ke restoran. Perut harus diisi. Istri-istri yang gak sering diajakin ngobrol di rumah, nyangkut di pintu gereja. Ayo. Ngobrol sama temennya. Apa kabar? Udah lama ya gak ketemu ya. Suaminya kesel nungguin. Karena istrinya bawel. Kamu gak boleh pesan loh sebelum aku datang. Saya kasih tahu sama pria-pria, jangan kirim anak wanita panggil mamanya. Karena dia wanita juga. Mami, si Papil, tante apa kabar? Ngobrol dia. Kirim pasukan Kopassus, anak pria. Mami, cepetan aku lapar. Baik tante, sampai minggu depan. Udah tante jangan banyak ngomong, udah mami jangan bawel deh, udah. Selesai tugas. Makanya ya, itu kelebihan dan kekurangan. Kalau soal visual, laki-laki jagoan. Ini P6 ya? Betul ya? Lantai 6 kan? Saya kalau parkir di P6 lo mau B1, B2, B20 apa. Saya ngerti, tinggal lihat gini. B3, patokannya ini, masuknya lewat mall ke sini. Nanti pulangnya taunya tokonya ini gitu. Jadi saya kalau jalan, kalau mau pulang, istri kan bawel. Membutuhkan kuota kata-kata ribuan. Bukan di situ, bukan. Kita doa aja pria-pria ya, doain aja. Tuhan bungkam mulutnya. Bungkam Tuhan, bungkam dalam nama Yesus. Udah ikut aja pasti sampai. Bukan di sini, bukan ikut jalan dengan iman, terus jalan. Mumpung istri saya nggak ikut ibadah, dia lagi ada urusan sebentar. Mumpung dia nggak ada, kita omongin aja. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, dan pasti ketemu nggak mobilnya? Ketemu. Kan pria jagoan visualnya. Waktu ketemu mobilnya, istri ngomong apa? Tadi nggak di sini parkirnya? Emangnya mobilnya pindah-pindah? Emangnya satpam pindah-pindahin mobil? Dari tadi di sini? Enggak, dari tadi nggak di sini mobilnya. Sampai betul-betul aku dengan niat pindah-pindahin mobil gitu tadi? Enggak juga dong. Makanya
Itu kelebihannya pria. Dulu sebelum zamannya Google Map, saya kalau telepon gereja di Jakarta nanya arahnya, itu ngeri kalau yang angkat perempuan. Telepon nih. Bu, gerejanya di mana ya bu? Tahu nggak dia jawab apa? Terus aja pak, terus mentok kiri nyampe pak. Harusnya dia nanya apa? Bapak posisinya di mana? Betul nggak? Bu, ada nggak pria dekat situ, dekat ibu? Oh ada, boleh nggak ngomong sama dia? Langsung beres. Pak, gerejanya di mana ya pak? Pak Billy posisi di mana? Loh, gitu dong. Oh di situ, bapak terus aja KFC belok kiri, belok ke kanan, belok kanan pertama, gereja langsung kelihatan sebelah kiri. Nyampe nggak? Nyampe, detail pria tuh visualnya. Jadi akhirnya istri saya balik dari jalan seberang, balik. Ya nggak ada di sana, pasti di sini. Tuh kan, mobilnya hilang. Saya telepon 911. Ini mobil saya hilang, mobil sewaan lagi. Nomor polisinya ada di kuncinya untungnya, jadi saya sebutin. Dia cari, dia taruh saya di hold. Tiba-tiba lagi nunggu telepon, tiba-tiba saya lihat, loh ada rambunya di situ kecil. Tulisannya gini, loading zone. Anyone parking here will be towed away. Siapa yang parkir di sini akan diderek. Karena ini tempat bongkar muat-muatan. Loh, diderek mobilku rupanya. Jadi pas orangnya balik di telepon saya bilang, Pak, rupanya mobil saya diderek. Dia bilang begini, saya lihat dulu di data, dia balik lagi, dia bilang, betul Pak, sejam lalu mobil Bapak diderek karena parkirnya salah Pak. Nanti Bapak sore-sore ambil aja di situ, dikasih tahu tempatnya. Sore-sore waktu saya ambil, saya keselnya luar biasa, dendanya tahu nggak berapa? 1,8 juta. Dan saya paling kesel ngeliatin mbaknya, karena saya bilang gini sama mbaknya, Mbak, gini loh Mbak. Di Jakarta, di Indonesia ya, itu semua rambu tuh besar-besar Mbak. Kenapa di Kanada kecil-kecil kayak begini? Tahu nggak dia bilang apa? Tapi kan ada. Bapak aja nggak lihat. Kesel saya. 1,8 juta. Makanya ya manusia mengambil keputusan salah banyak loh dalam hidupnya. Saya berjumpa dengan banyak orang yang melakukan kesalahan-kesalahan karena hatinya tuh gak tenang, gak di dalam damai Tuhan. Jadi jangan anggap enteng, bilang gini, Tuhan saya mau dengar suaramu dengan lebih jelas. Tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan. Suara Tuhan akan makin jelas, kita mengambil keputusannya benar akhirnya. Ini dibangun narasinya sama Daud, karena dia mau masuk ke ayat yang keempat, dia katakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahasa Inggrisnya dahsyat Bapak Ibu, dikatakan though I walk through in the valley of the shadow of death. Saya cuman walking through, saya cuman lewat lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang maut, Daud lagi kasih tahu sama kita, bayangan itu tampaknya selalu lebih besar dari aslinya. Tenang aja, iblis suka besar-besarin masalah. Terus bayangan gak akan pernah bisa melukai kita. Mana ada bapak-bapak meninggal ditabrak bayangan truk, gak ada. Dan kenapa di lembah yang gelap ada bayangan? Karena ada cahaya kan di situ. Siapa? Tuhan hadir. Tuhan ada di situ. Tapi cahayanya kecil Pak, gak apa-apa. Firman Tuhan kan pelita bukan lampu sorot. Ayo, setapak demi setapak perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Cuman walking through kok. Fokus kepada tangan Tuhan yang lagi pegangin tangan kita. Jangan fokus sama masalahnya. Dia lagi jalan loh sama kita. Pasti aman dan nyaman sampai ke ujung. Tenang aja. Ini ditulis sama seorang bocah yang pagi-pagi bangun di usia ke-19 tahun. Yang biasanya dia mengembalakan kambing dan domba. Dan hidupnya dikuasai firman. Satu pagi dia dibangunkan. Dan dia gak pernah tahu hari itu dia akan berhadapan sama Goliat. Daud gak pernah tahu pagi itu ketika dia bangun dia akan menjadi pahlawan yang sampai hari ini namanya didengungkan. Bahkan dihotbahkan di GSJS. Dia gak pernah tahu ketika dia bangun pagi bahwa hari itu dia akan ada di dalam sebuah panggung dunia yang luar biasa. Karena hari lepas hari dia menabur kebenaran firman di padang dan gak ada yang lihat. Pagi-pagi dia bangun, bapaknya Isai bilang begini.
Kamu jangan pergi ke Padang. Kamu anterin roti sama keju ke lembah Tarbantin. Itu kakak-kakakmu lagi perang sama bangsa Filistin. Pergi ke sana, anterin roti bluder cokro keju. Daud tanya gini, di mana tuh lembah Tarbantin? Google Map aja ribet amat sih. Daud berangkat. Dia berangkat. Bocah loh. Bocah 19 tahun, kira-kira ya umurnya 19 tahun. Berangkat dia, bawa roti sama keju. Sampai di lembah Tarbantin. Itu posisi mereka lagi gencatan senjata. Karena Goliat ngomong begini sama mereka, udah gak usah perang terbuka. Gak usah perang terbuka. Kita duel aja satu sama satu. Kalau kamu kalah, kamu jadi budak saya. Kalau saya kalah, saya jadi budak kamu. Dia begitu confident bahwa dia pasti menang karena dia paling besar. Duel aja sama saya satu sama satu. Ditantangin. Bahkan Alkitab mencatat Raja Saul pun cemas. Tuhan mengirim bocah bawa roti sama keju. Dimarahin sama kakak-kakaknya. Ngapain sih kamu kesini? Dia kasih rotinya. Dia tidak pulang. Dia tanya sama mereka, ada apa sih? Dikasih tahu sama mereka, ini loh Goliat begini. 1 Samuel 17 ayat 26. Itu adalah ayat, kalimat yang diucapkan sama Daud. Sampai-sampai dia berhadapan sama Goliat gara-gara dia ngomong ini. Gara-gara dia ngomong begini, dia berhadapan sama Raja Saul, beraudiensi dengan Raja Saul. Perhatikan ini kata-katanya. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan katakan begini. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu yang menghindarkan cemooh dari Israel? Perhatikan kalimat terakhir ini. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saya mau jelasin. Di perjanjian lama itu semuanya serba fisik Bapak Ibu. Yang sakral dulu adalah gedungnya, bait Allahnya toh. Yang sakral sabatnya, tata ibadahnya. Terus yang sakral itu begitu. Yang sakral pengorbanan bukan ketaatan. Salah satunya adalah mereka harus disunat ketika mereka masih kecil. Itu adalah lambang penyertaan Tuhan atas hidup mereka. Kebenaran ini orang Israel tahu nggak? Jelas tahu loh, mereka semua disunat kok. Tapi karena udah jadi kebiasaan, mereka udah nggak menghidupi kebenaran firman. Daud bilang begini, loh, itu orang Filistin, itu Goliat nggak bersunat. Dengan kata lain, itu orang nggak punya penyertaan Tuhan. Kita kan bangsa bersunat, kita punya penyertaan Tuhan. Kok takut? Dengan kata lain Daud ngomong begini, kamu ya kirim pasukan yang paling cungkring, paling kurus, menang kamu. Orang kamu bersunat kok, itu maksudnya. Ini gini loh, gini ya. Perhatikan ini baik-baik. Banyak orang Kristen hanya tahu ayat. Hidupnya di dalam ketakutan. Membutuhkan seorang Kristen yang hidupnya dikuasai firman untuk datang kepada dia dan bilang gini, bro, ini ayat kan ngomong begini. Kamu kan udah baca gak Matius 6 ayat 31 misalnya. Kan Tuhan Yesus bilang sendiri, jangan takut dan berkata apakah yang akan kamu makan, minum dan pakai. Jangan khawatir lah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambah-tambahkan loh dalam hidupmu. Itu orang yang lagi ketakutan ngomong gini. Aku tuh tahu loh ayat-ayat itu. Tapi kenapa ya waktu kamu ngomong beda? Karena yang ngomong adalah orang yang dikuasai firman. Daud adalah orang yang bercengkerama dengan Tuhan di padang dengan domba dan kambing yang cuma sedikit. Dia udah biasa Bapak Ibu merobek rahang singa dan beruang. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Karena bagi dia makhluk-makhluk ini gak bersunat. Bagi dia, karena dia bersunat, dia memiliki penyertaan Tuhan. Dia betul-betul hidupnya betul-betul ngalamin Tuhan. Itu sebabnya hari itu Tuhan bangunkan dia dan Tuhan kirim dia ke Tarbantin untuk berhadapan sama Goliat. Karena hatinya ada di dalam shalomnya Tuhan, karena hatinya ada di dalam damai, dia nggak pulang. Dia ngomong dengan suara nyaring, dia bilang sama mereka kayak kasih semangat, ngapain takut?
Sampai-sampai kalimat itu diberitahu kepada Raja Saul. Gara-gara kalimat ini Daud beraudiensi sama Raja Saul. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Ada prajurit masuk ke dalam kemahnya Saul bilang gini, Raja, itu ada bocah bawa roti sama keju. Dia ngomong, kita kan bangsa bersunat. Bener kan Raja ya? Itu kan penyertaan Tuhan ya? Iya. Tapi Raja denger deh, cara ngomongnya beda loh. Raja mau dengerin gak? Ada urapannya loh Raja. Oh ya mana. Suruh masuk. Ngobrol sama Raja Saul. Ditanya apa? Kamu anak siapa? Ditanya kredibilitasnya. Kamu tuh siapa? Anak Isai. Kamu bisa apa? Dia ngomong gini tiba-tiba. Raja, saya udah biasa mematahkan rahang singa dan beruang. Karena mereka adalah makhluk yang tidak bersunat. Bagi saya, Goliat sama aja. Dia juga gak bersunat, bentuknya aja beda. Bapak Ibu, nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti dengan keju. Ya udah deh, kamu aja yang ngelawan dia. Karena saking convinced, saking mantapnya dia ngomong dengan hadirat Tuhan, sampai-sampai nasib bangsa Israel diserahkan kepada bocah itu. Dikasih baju perang tuh, mau gak? Kamu gak mau pakai baju ini, kebesaran, berat. Kamu bawa apa? 5 batu. Tas kecil buat batunya. Umban sama tongkat. Dan Alkitab mengatakan dia yang maju berhadapan sama Goliat. Dan Goliat bilang apa? Dalam bahasa Inggris dikatakan ini, you came with me with sticks and stones. Kamu datang kepada saya menghina saya, kamu cuma bawa tongkat sama batu. Dia gak peduli. Orang yang menghidupi firman seperti Daud, ketika maju tuh ngomong gini pasti dalam hatinya. Hal kecil dalam tanganku, kalau bermitra sama Tuhan, pasti jadi perkara besar. Dia maju, dia hadapi Goliat. Dan kita sudah tahu kisahnya, mati Goliat. Mungkin Goliat cuma ngeliatin dia pakai pedang yang besar, mau ngapain sih kamu? Dia pakai slingshotnya dia, pakai umbannya dia. Dia udah tahu kemana dia harus hantam kepalanya. Karena itu jagoannya dia tiap hari. Dia udah main begituan di padang, gak ada yang lihat. Itu sebabnya hari ini kita dengungkan namanya, kan dia menjadi pahlawan yang luar biasa. Karena hidupnya dikuasai firman. Dia gak takut, dia ngambil keputusan yang luar biasa. Dia gak pernah bilang begini sama Raja Saul, jangan saya. Ntar kalau saya kalah gimana? Dia begitu yakin bahwa nasib bangsa itu ada dalam tangannya dia. Makanya Alkitab mengatakan apa? Bukan aku yang berperang, tapi Tuhan yang berperang bagiku. Dan setelah itu dia katakan, ayat yang kelima mengatakan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dengan kata lain, dia gak stres ngadepin Goliat. Ada hidangan di depan lawan tuh berarti kita bisa makan ketika dalam kondisi yang sulit dalam hidup kita. Itu maksudnya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada urapan dalam hidupnya. Saya ada foto. Ya, ada 3 selang nyangkut di dada saya waktu saya dirawat. Selang kemo, selang transfusi darah, sama satu lagi antibiotik. Saya ada fotonya ya, istri saya fotoin saya. Saya makan ayam bakar 2 porsi. Saya kutip ayat ini, Tuhan terima kasih ya. Semua dokter bilang saya gak akan bisa makan, saya akan muntah. Justru di hadapan lawanku, aku bisa makan dengan lahap. Dan bahkan kalau malam kita bisa tidur. Itu adalah penyertaan Tuhan. Dan Daud tutup Mazmur 23 dengan ayat yang luar biasa di ayat yang ke-6. Dia katakan, sesuatu yang sering kali kita baca, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya akan tutup dengan kisah ini. Saya peminum kopi, saya suka minum kopi. Saya belajar kopi, saya agak vulgar sih kalau minum. Saya tadi di Pakuan minum 3 shot espresso. Dan saya suka. Kalau ditanya, biasanya kalau ke kafe-kafe saya suka pesannya begini, gak ada di menu. Lungo 60 mili kali 2, 120 mili. Peminum kopi pasti ngerti maksudnya. Yang gak ngerti pasti apaan tuh gitu. Saya suka minum kopi, saya tahu mesinnya, saya belajar, saya ngobrol sama petani, ngobrol sama barista dan lain sebagainya. Saya satu hari, berapa tahun yang lalu, ngomong begini sama istri saya. Ini mesin kopi yang kita punya, ya. Kalau yang ini sederhana mesin kopinya. Ada satu lagi yang
masukin bijinya langsung di grind sama dia, langsung jadi 1 cup, jadi lebih fresh. Rasanya buat peminum kopi sama saya itu beda sama mesin yang biasa. Tapi mahal banget ya, saya bilang gitu. Yang tahu cuman saya, istri saya sama Tuhan, that's it, gak ada yang tahu siapa-siapa. Satu hari kita pergi ke Bandung. Di perjalanan di mobil masih ngomong tentang mesin kopi itu. Mau ke rumah kakaknya dia. Sampai di Bandung, di rumah kakaknya, masuk ke rumah kakaknya, tiba-tiba mesin kopi yang kita ngomongin begitu ada di situ. Rupanya kakaknya baru beli. Persis sama. Jadi saya sama istri saya begini-begini dong. Mesin kopi. Oh iya. Saya buatin ya. Gitu. Istri saya tuh MacGyver lah, jago dia. Jadi semua diliatin bisa di figure out, terus pencet jadi 1 kopi. Minum, ngobrol. Setelah 2 jam mau pulang, kakaknya bilang gini sama saya. Bil, enak kopinya? Enak. Itu mesinnya, gue beli 2 minggu lalu. Gak pernah dipakai. Kamu bawa pulang aja. Saya bilang gini, jangan. Orang baru dibeli kok, gimana sih? Gitu. Gak pernah dipakai. Kenapa gak pernah dipakai? Tombolnya kebanyakan. Pusing. Ya bacalah buku manualnya, males. Saya biasa minum kopi tubruk dan akan tubruk. Bawa pulang aja. Saya pergi ke Bandung ngomongin mesin kopi yang itu, pulang dari Bandung bawa mesin kopi yang itu persis sama. Yang tahu cuman saya, istri saya sama Tuhan. Oke, saya udah dapat nih ya, dapat bagian saya nih ya. 2 hari setelah itu istri saya ditelepon sama temannya. Ci, ini gini Ci, aku nih beli penginapan di Ubud 2 malam. Untuk orang tuaku. Harusnya aku beliin itu bulan Mei, aku salah masukin, aku beli ini bulan April. Kalau bulan Mei itu jadinya weekend, bulan April jadinya tengah minggu. Orang tua gak bisa pergi, gak bisa di refund. Jadi aku ingat kamu, aku telepon kamu, mau gak buat kamu aja. Coba tanya Billy ada schedule gak? Gak ada, kosong. Udah buat kamu aja. Karena ini kesalahanku, aku siapin tiket pesawat. Dan bahkan dari airport sampai ke Ubud kan jauh, aku siapin mobil penjemputan. Singkat cerita kita sampai di sana. Dibuka vilanya, belakangnya ada sawah, hutan, sungai. Burung berterbangan di mana-mana. Istriku duduk nangis langsung. Kenapa kamu nangis? Kangen Jakarta? Enggak, pernah ada orang kangen Jakarta. Kenapa kamu nangis? Dia ngaku sama saya. Nah, ini lebih luar biasa karena saya nggak tahu. Dia bilang gini, 2 bulan lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, jadwalkan lagi penuh ya Tuhan. Billy kemana-mana, aku juga ada jadwal kerja. Tuhan pengen deh Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan ini 2 malam aja Tuhan. Di sebuah tempat yang belakangnya ada sawah. Berduaan aja Tuhan, tenang gitu. Di luar kota. Kok bisa ya Tuhan kasih. Bukan hanya ada sawah, ada hutan dan sungainya. Dan persis 2 malam loh. Seperti permintaanku. Kaget saya. Terus saya bilang gini. Sedetail itu ya Tuhan ya. Lain kali kenapa gak minta seminggu. Rugi cuma minta 2 malam. Kita melekat kepada sumber atas segala sumber. Gini loh, poin saya gini, enggak itu cuma bercanda. Gini loh, poin saya gini. Mesin kopi sama penginapan 2 malam itu bukan kebutuhan. Itu hanya keinginan belaka. Sedetail itu Tuhan perhatikan, apalagi yang namanya kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan semua yang kita butuhkan hari ini. Dan hari ini saya begitu percaya karena kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti anak-anak Tuhan. Dan sudah dikasih tahu bahwa kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Percayalah firman Tuhan tidak pernah gagal. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.